Ya, untuk uji tuai ANOVA, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file yang ini, klien data dan hasil tuai ANOVA. Nanti seperti ini ya tampilannya. Ini saya menggunakan aplikasi Number, namun kalau Anda menggunakan Windows nanti bisa dibuka di Excel. Nah, seperti ini. Jadi datanya itu disusun dulu secara vertikal seperti ini ya, karena tadinya kan horizontal, dan ini ada 16 kelompok minggu seperti itu. Nah, seperti ini datanya. Nah, kemudian kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Nah, nanti kita masuk ke variable view seperti ini, kemudian kita copy ini ya. Nah, copy singkatannya ini. Kita paste di name seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk keterangannya. Nah, ini keterangannya ya. Copy. Kita paste di label. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan untuk codingnya. Ini ya, data ini. Nah, codingnya itu kita di sini di perlakuan ya. Perlakuan ini kan ada 4. Nah, kita klik di sini di value. Nah, ini karena ada 4, kita buat 4. Nah, value 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1 ini adalah K, 2 itu adalah S, 3 T, 4 TS. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk minggu, karena ini ada 16, jadi saya contohkan saja ini ya. Nah, beberapa. Nanti akan saya buka untuk data yang sudah jadi, supaya tidak terlalu lama videonya. Nah, kita buat seperti ini. Untuk minggu juga sama. Nah, seperti ini ya. Nanti ada 16. Nah, 1 ini untuk minggu ke-1, minggu ke-1, 2 minggu ke-2, begitu dan seterusnya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya bukakan file yang sudah jadi. Nah, seperti ini ya kalau sudah jadi. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, ini baru kita bisa copy datanya. Nah, kita copy dari sini ya. Nah, dari sini kita copy. Nah, seperti ini kita copy seluruhnya ya. Nah, karena untuk yang diameter ini kan dimulai dari minggu ke-6. Nah, seperti ini ya. Jadi kita kopinya harus seperti ini. Jadi penuh ya. Sampai ke minggu 16. Copy, kemudian kita bisa paste di sini. Nah, kan hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita analisis. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah uji normalitas terlebih dahulu. Untuk normalitas caranya seperti ini. Jadi klik analyze, kemudian pilih menu descriptive, lalu kita pilih menu ini ya, explore. Nah, kita masukkan data penelitiannya ke dependent list. Nah, yang dimasukkan ini jumlah daun, tinggi tanaman, dan diameter batang ya, ini ya. Seperti ini. Kemudian klik plot. Ini kita lepas saja centangnya. Ini kita pilih none, kemudian kita centang normal plot with test, normality plot with test yang ini ya. Continue, lalu klik OK. Nah, kita lihat. Ini untuk uji normalitasnya ya. Jadi untuk normalitas ini dikatakan terdistribusi normal jika nilai ini ya, kalau mau Grove-nya ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini seluruhnya masih lebih kecil dari 0,05, maka untuk data penelitian ini dikatakan tidak normal ya. Namun ini nggak masalah, hanya sebagai uji tambahan saja. Kemudian di sini ada uji homogenitas. Nah, untuk homogenitas ini nanti sekalian ya dengan uji tuai ANOVA dan uji LSD. Uji LSD atau bahasa Indonesianya adalah uji beda nyata terkecil atau BNT, seperti itu.
Nah, untuk pengujian selanjutnya yaitu homogenitas, two-way ANOVA, dan uji LSD. Caranya seperti ini. Analyze, kemudian kita pilih menu ini ya, General Linear Model, kita pilih Univariate. Nah, kita masukkan ini perlakuan dan minggu. Nah, ini ya, perlakuan dan minggu kita masukkan ke Fig Factor. Kemudian untuk dependent variable kita masukkan ini jumlah daun. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Ada yang kurang. Nah, kita ini dulu ya. Kita ke post hoc. Nah, ini kita masukkan keduanya seperti ini. Kemudian kita centang LSD, continue, kemudian klik option. Kita centang ini ya, homogeneity test. Nah, ini. Kemudian continue. Lalu klik OK. Nah, seperti ini untuk hasilnya ya. Nah, ini yang tabel ini ya, Levenet test of equality adalah hasil dari uji homogenitasnya. Nah, untuk homogenitas kita lihat yang nilai based on mean yang signya ini harus lebih besar dari 0,05. Nah, kita lihat di sini untuk jumlah daun ini masih lebih kecil ya, maka datanya itu dikatakan heterogen. Jadi seperti itu untuk analisisnya. Kemudian kita lanjut ke tabel ANOVA-nya. Nah, ANOVA di sini menggunakan two-way ANOVA ya, karena di sini ada dua faktor, yaitu faktor dari perlakuan dan minggu. Nah, itu tabelnya yang ini ya. PR ini adalah perlakuan, MG ini adalah minggu. PR bintang MG merupakan interaksi ya antara perlakuan dengan jumlah minggu, seperti itu. Nah, dikatakan ada pengaruh yang signifikan jika nilai signya ini lebih kecil dari 0,05. Nah, jika signifikan maka dilanjutkan dengan uji LSD. Nah, ini saya jelaskan satu parameter uji saja ya, karena uji yang lainnya itu nanti sama saja caranya supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, kita lihat untuk PR atau perlakuan ini signifikan. Nah, maka karena signifikan kita uji LSD-nya. Kemudian untuk MG atau minggu ini juga signifikan ya. Jadi untuk jumlah daun baik perlakuan maupun minggunya itu terdapat perbedaan yang signifikan. Namun perlakuan dengan minggu itu tidak ada interaksi yang signifikan, jadi tidak ada interaksinya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah uji post hoc-nya. Post hoc itu kita menggunakan LSD. Nah, di sini pada interpretasinya nanti bisa dikembangkan sendiri ya sebenarnya untuk interpretasinya itu. Jadi di sini saya hanya menjelaskan basicnya saja. Jadi basicnya itu di sini kita ingin mengetahui mana perbedaan tertinggi dan terendah. Namun jika Anda ingin lebih lengkap atau lebih advance lagi untuk analisisnya, itu bisa dianalisis satu persatu seperti ini ya. Jadi K dengan S, K dengan T, K dengan TS, S dengan K, seperti itu dan seterusnya. Kalau mau, karena itu juga nggak penting juga. Nah, yang penting kan kita tahu yang kecil berapa, yang besar berapa, terus signifikan atau tidak perbedaannya, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk hasil LSD itu untuk perlakuan jadi hampir semuanya itu signifikan ya. Namun di sini ada yang di garis besar. Nah, jadi yang memiliki rataan terbesar, nah, jumlah daun terbesar itu adalah untuk perlakuan K, dan yang terkecil itu adalah S. Nah, kita lihat K dengan S di sini ya. Perlakuan K dengan S. Nah, ini. Jadi K itu di sini merupakan perlakuan yang memiliki jumlah daun terbanyak ya. Nah, ini karena di sini di K ini ya. Di K ini tidak ada yang minus. Kalau minus itu artinya lebih kecil. Nah, ini seluruhnya plus, artinya lebih besar ya. Nah, ini tidak ada yang minus, berarti K ini lebih besar jumlah daunnya dibandingkan dengan semua perlakuan. Kemudian kenapa S yang paling kecil? Kita lihat karena S di sini semuanya minus ya. Nah, ini jadi S ini jumlah daunnya paling sedikit, seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda mau lengkap ya tinggal satu-satu aja seperti itu ya.
Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, kenapa tidak diganti menggunakan Duncan? Karena ini banyak sekali. Ya kalau misalkan andanya paham ya nggak masalah gitu kan. Mode uji satu-satu juga bisa seperti itu. Nah, di sini hanya seperti tadi ya, saya jelaskan garis besarnya. Jadi kita ingin mengetahui mana minggu yang memiliki jumlah daun paling kecil dan yang paling besar. Nah, kita lihat minggu 1 ini semuanya minus, berarti minggu ini lebih kecil dibandingkan dengan semua minggu yang ada, artinya minggu 1 memiliki jumlah daun paling sedikit. Nah, kita cari yang semuanya plus ya. Nah, yang semuanya plus di sini adalah minggu ke 13. Nah, ini minggu ke-13, minggu ke-13 semuanya positif, artinya minggu ke-13 ini memiliki jumlah daun yang paling banyak dibandingkan dengan minggu lainnya. Kalau misalkan Anda mau membandingkan dengan minggu-minggu yang lain satu persatu, silahkan. Kalau misalkan memungkinkan ya. Nah, untuk pengujian variabel lainnya seperti ini, sama ya seperti tadi, analyze, kemudian kita pilih menu general linear model univariate. Nah, ini jumlah daun kita keluarkan, kita masukkan ini ya. Nah, ini tinggi tanaman seperti ini ya. Nah, tinggal diinterpretasikan saja. Namun di sini ada perbedaan karena untuk yang variabel yang terakhir, nah ini ya, diameter batang ini kan hanya 6 minggu. Nah, ini juga harus kita keluarkan, tapi ini sudah saya codingkan sendiri ya. Nah, diameter batang kita masukkan ke dependent variable, kemudian perlakuan diameter dan minggu diameter kita masukkan ke ViVactor. Sama seperti tadi, post-hoc seperti ini ya, option. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya sama. Untuk interpretasinya caranya seperti tadi ya. Oke, seperti itu untuk pengerjaannya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.